Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi wa yukabbiruhu takbira, wallahu akbar, wa nadhkuruhu dzikran katsira, wallahu akbar, wa nahmaduhu hamdan katsira, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama, marilah di pagi hari yang mulia ini kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmatnya untuk kita semua. Pada pagi hari ini semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sedang melaksanakan salat Idul Fitri. Semua mereka sedang mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lantunan takbir mereka. Sedang bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lantunan tahmid mereka. Sedang bersama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lantunan tahlil mereka. Maka hal yang sama mampu kita lakukan di tempat kita ini. Itu semua adalah atas dasar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Pada pagi hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita semua mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga selalu
dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk suri tauladan kita, contoh panutan bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari jalan yang gelap gulita berupa kejahilahan menuju jalan yang terang benderang berupa iman dan Islam. Masyaallah muslimin, jamaah sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga berwasiat kepada seluruh jamaah yang dimuliakan Allah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya takwa yang harus kita tingkatkan adalah takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yaitu kita melaksanakan semua perintah Allah dan kita menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tingkatkan ketakwaan kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menyiapkan satu bekal terbaik, dan bekal terbaik itu adalah takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan persiapkanlah perbekalan untuk hidup di atas muka bumi ini, maupun perbekalan untuk kita nantinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Masyaallah muslimin, jamaah sudah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atasmu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang telah datang sebelum kamu, dan tujuannya adalah agar kamu sekalian bertakwa. Masyaallah muslimin, jamaah sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Dari ayat yang kita bacakan tadi sudah jelas bahwa tujuan utama disyariatkannya berpuasa di bulan suci Ramadan adalah agar kita semua menjadi insan yang bertakwa, menjadi manusia yang bertakwa. Itu artinya pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan hamba-hambanya. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Masyaallah muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan bulan suci Ramadan untuk kita adalah untuk memuliakan hamba-hambanya. Hamba yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya yang dapat meraih hasil maksimal dari ibadah puasanya selama 1 bulan penuh. Hasil maksimal itu adalah berupa derajat takwa, yang mana takwa menurut sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu dibagi menjadi 4 bagian atau dijelaskan melalui 4 rincian. Sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil wal ridha wal qana'atu bil qalil wasti'dadul yawmir rahil. Takwa adalah yang pertama al-khawfu minal jalil, yaitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian kita takut akan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu menjaga perbuatan dan ucapan kita. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian
kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu memperbaiki perbuatan kita dan ucapan kita. Takut dalam artian kita harus terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu ciri dari ketakwaan yang kita harapkan menjadi hasil dari ibadah Ramadan kita selama 1 bulan penuh, yaitu meningkatnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebelum bulan suci Ramadan datang kita tidak begitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah bulan suci Ramadan ini kita harus meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meningkatkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri takwa yang kedua, menurut sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita harapkan menjadi hasil dari ibadah Ramadan kita pada tahun ini adalah wal amalu bitanzil. Kita beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Maka ciri ketakwaan yang mudah-mudahan menjadi hasil dari ibadah puasa kita adalah kita mampu beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Satu contoh isi dari Al-Quran itu adalah di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Rabb kamu, beribadahlah kepada Allah Rabb kamu yang telah menciptakanmu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang kita bacakan tadi menjelaskan dan mengingatkan kepada kita umat manusia yang beriman ataupun yang tidak beriman, mengingatkan kepada kita yang tua maupun yang muda, laki ataupun perempuan, bahwa kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus ingat apa tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Tujuan utama kita diciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu ciri ketakwaan sebagai hasil dari ibadah Ramadan kita adalah kita mampu mengamalkan isi Al-Quran ini, termasuk kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebelum bulan suci Ramadan ibadah kita biasa-biasa saja, maka setelah bulan suci Ramadan kita harus mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, contoh dari isi Al-Quran adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban ke atas orang-orang yang beriman yang waktunya telah ditentukan. Ayat ini menjelaskan bahwa salat, yaitu salat lima waktu yang diwajibkan kepada kita, adalah kewajiban kepada orang-orang yang beriman yang waktunya telah ditentukan. Maka salah satu pengamalan Al-Quran adalah kita menjaga salat kita tepat pada waktunya, yaitu di awal waktunya. Maka harapan kita semua adalah bagaimana agar kita benar-benar memperhatikan salat kita laksanakan di awal waktu. Dan para ulama menyampaikan salat di awal waktu maksudnya adalah melaksanakan salat secara berjamaah.
Maka marilah kita ambil pelajaran dari kemampuan kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Maka itu artinya kita juga mampu melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang sholat Idul Fitri rahimakumullah. Pengamalan sholat ini, harapan kita adalah ciri dari ketakwaan yang mampu kita raih dari Ramadan pada tahun ini. Jika sebelum Ramadan sholat kita banyak yang belum sempurna, maka setelah bulan suci Ramadan ini kita pastikan sholat kita menjadi sholat yang begitu sempurna, yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang sholat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang syariat-syariat, yang mana Al-Quran sebanyak 114 surat dan sebanyak 30 juz. Semuanya itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ciri daripada ketakwaan itu adalah kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Maka harapan kita ke depannya setelah bulan suci Ramadan ini, kita tetap mendapatkan semangat, kita tetap memiliki semangat untuk berusaha mempelajari Al-Quran, untuk berusaha memahami Al-Quran, kemudian untuk berusaha mengamalkan isinya. Karena sesungguhnya itulah ciri takwa yang kita dapatkan dari ibadah Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian ciri takwa yang ketiga yang mudah-mudahan menjadi hasil dari ibadah Ramadan kita adalah wal qana'atu bil qalil. Kita merasa cukup dan kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sekalipun jumlahnya sangatlah sedikit. Ma'asyiral muslimin, jika kita diberikan rezeki yang banyak, tentunya kita semua pasti mampu mensyukurinya. Kita semua pasti bahagia, kita semua pasti gembira. Akan tetapi, bagaimana jika kita diberikan rezeki yang sedikit? Maka saat itulah ketakwaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, jangan sampai menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai menjadikan kita lalai, jangan sampai menjadikan kita mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, rezeki yang sedikit itu harus tetap mampu menjadikan kita hamba-hamba Allah yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ciri takwa yang mudah-mudahan menjadi hasil maksimal dari ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Terutama di saat pandemi COVID-19 ini, ekonomi umat sedang diuji, ekonomi umat sedang dihadapi dengan sesuatu yang sangat mengerikan, yang mana kita sama-sama mengetahui bahwa ekonomi di tengah-tengah umat begitu terpuruk. Maka bismillah, ketakwaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyikapi perekonomian yang saat ini sedang menurun drastis. Jika perekonomian yang sangat menurun drastis kita hadapi dengan kesyukuran, kita hadapi dengan kesabaran, dan dapat menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah ciri-ciri dari takwa yang merupakan hasil dari Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian ciri takwa yang keempat menurut sahabat Ali radhiyallahu taala anhu adalah wasti'adadul yaumir rahil. Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari peralihan. Hari peralihan yaitu dari alam dunia ini menuju alam akhirat. Itu artinya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian kita. Itulah ciri takwa yang mana mudah-mudahan menjadi hasil dari ibadah Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa orang yang paling pintar
adalah aktsaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum istidadallah. Orang yang paling pandai itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya jika kita mengingat kematian, kita bisa mengontrol perbuatan dan ucapan kita. Lain halnya jika kita tidak mengingat kematian, maka kita akan hidup sebagaimana orang yang tidak akan pernah berakhir dari kehidupan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis. Ja'a Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, akan tetapi ingatlah sesungguhnya engkau akan mati. Kemudian selanjutnya, wa ahbib man ahbabta fa innaka mafariquhu, dan cintailah orang yang engkau cintai sesukamu, siapapun itu, akan tetapi ingatlah orang yang engkau cintai itu pasti akan berpisah denganmu, atau engkau pasti akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan beramallah, berbuatlah sesukamu, akan tetapi ingatlah amalan itu pasti akan dibalas. Oleh karena itu, Bapak Ibu para jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kita boleh saja mengisi kehidupan ini dengan apapun itu, tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa kita semua pasti akan mengakhiri kehidupan ini. Kita boleh saja mencintai siapapun itu, akan tetapi kita harus ingat orang yang kita cintai pasti akan kita tinggalkan, pasti akan berpisah dengan kita. Oleh karena itu, kecintaan kita terhadap sesama manusia, kecintaan kita terhadap harta, kecintaan kita terhadap apapun itu di atas muka bumi ini, jangan pernah mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kecintaan kita yang kekal adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga diperintahkan untuk berbuat apapun itu, akan tetapi kita harus ingat bahwa kita akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Jika yang kita tanam adalah perbuatan-perbuatan yang baik, maka yang kita panen pasti juga kebaikan. Akan tetapi jika yang kita tanam adalah keburukan-keburukan, maka yang akan kita panen adalah keburukan pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan di dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat dengan kebaikan sekecil apapun itu, maka ia pasti akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat dengan keburukan sekecil apapun itu, maka pasti ia akan melihat balasannya. Oleh karena itu, jamaah sudah salat Idul Fitri rahimakumullah, ciri dari ketakwaan yang mudah-mudahan menjadi hasil dari Ramadan kita adalah kita mampu meningkatkan persiapan kita untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita mampu semakin memperbanyak amal kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk tidak meremehkan amal baik sekecil apapun itu, karena amal kebaikan akan menjadi amal yang besar jika terus-menerus kita lakukan. Dan harapan kita juga, kita tidak meremehkan keburukan sekecil apapun itu, karena keburukan sekecil apapun itu jika terus-menerus kita lakukan, maka akan bertumpuk menjadi banyak dan akan mendatangkan kemudaratan kepada kita semua. Mudah-mudahan pesan dari puasa untuk berhati-hati, berhati-hati di dalam berucap, berhati-hati di dalam menyalurkan hawa nafsu, semuanya bisa kita jalankan setelah bulan suci Ramadan ini.
sehingga kita mampu menundukkan hawa nafsu kita, dan kita mampu menjaga perbuatan kita, serta kita mampu menjaga lisan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya untuk kita semua yang berada di kampung halaman kita ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Satu kata yang menjadi inti dari penyampaian khutbah Idul Fitri pada tahun ini adalah bahwa sesungguhnya peningkatan itulah yang harus kita lihat. Setiap bulan Ramadan, setiap tahunnya harus ada peningkatan di dalam pengetahuan kita, di dalam pemahaman kita, dan di dalam pengamalan kita terhadap ajaran-ajaran Islam ini. Jika sebelum Ramadan ini masih ada ajaran yang kita anggap asing, maka setelah Ramadan ini kita sudah harus memulai belajar, kemudian memahami bahwa sebenarnya tidak ada yang asing di dalam Al-Quran ini, tidak ada yang asing di dalam ajaran Islam ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang mampu kami sampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai peringatan yang bermanfaat untuk hati-hati yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa kullu 'amin wa antum bi khairin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah